Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom saudara. Selama bertahun-tahun, gereja cenderung memandang generasi muda, terutama anak-anak dan remaja, sebagai gereja masa depan, bukan gereja hari ini. Mereka dianggap belum siap memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan. Tugas mereka adalah dipelihara kerohaniannya, dijaga agar tetap setia, dan menunggu sampai cukup umur untuk benar-benar dilibatkan. Namun perkembangan zaman memaksa gereja untuk meninjau ulang paradigma ini. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai generasi muda sebagai mitra penyelesai amanat agung. Kita menyaksikan bagaimana generasi muda hari-hari ini mampu bersuara dan memengaruhi ruang publik, baik di gereja maupun di luar gereja. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir muncul banyak akun media sosial yang dikelola anak-anak muda, membagikan renungan, kesaksian, bahkan pembahasan teologis yang mendalam. Persekutuan doa daring dan komunitas rohani digital juga bertumbuh. Banyak diantaranya digagas oleh generasi muda. Mereka bukan lagi sekedar penonton, tetapi penggerak. Satu hal yang jelas, suara generasi muda diperhitungkan. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membatasi karyanya pada usia tertentu. Dalam perjanjian lama, Samuel masih sangat muda ketika dipanggil Tuhan
untuk menyampaikan pesan profetik kepada Imam Eli. Pada masa ketika firman Tuhan jarang, Allah justru memilih seorang anak muda untuk memulihkan suara kenabian. Kualifikasi utama bukanlah usia, melainkan kepekaan rohani. Kita juga menemukan kisah seorang gadis Israel yang menjadi tawanan perang dalam rumah Naaman. Tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa kuasa struktural, namun kesaksiannya membuka jalan bagi mujizat kesembuhan dan pengenalan akan Allah Israel di bangsa asing. Ia adalah contoh bahwa misi Allah seringkali dimulai dari keberanian sederhana seorang anak muda. Panggilan Yeremia pun terjadi saat ia masih muda. Ketika Yeremia beralasan, Tuhan, aku ini masih muda." Tuhan menjawab, "Janganlah katakan aku ini masih muda." Allah sendiri menegaskan otoritas panggilannya atas generasi muda. Gereja harus menyediakan ruang bagi generasi Yeremia untuk bertumbuh dan melayani sekarang. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menegur murid-muridnya yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Ia berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini bukan sekedar ajaran moral, tetapi deklarasi teologis bahwa anak-anak adalah bagian penuh dari komunitas kerajaan. Bahkan dalam Matius 18 ayat yang kelima, menerima seorang anak dalam nama Yesus berarti menerima dia sendiri. Ini menjadi dasar kuat bagi gereja untuk memberdayakan generasi muda dalam pelayanan. Nubuatan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 yang begitu akrab dalam tradisi Pentakosta menegaskan pencurahan roh atas semua manusia, terutama anak-anak dan teruna. 2 dari 3 kelompok yang disebut secara eksplisit adalah generasi muda. Pertanyaannya, apakah kita masih menunggu penggenapan itu di masa depan atau justru sekarang sedang menyaksikannya hari ini? Jika gereja sungguh rindu menuntaskan amanat agung, maka perubahan paradigma mutlak diperlukan. Yang pertama, ubah paradigma dari konsumen menjadi kontributor. Anak muda bukan sekedar penerima program gereja. Mereka adalah rekan kerja dalam misi Allah. Sebagaimana pernah dikatakan, if you babysit the youth, you will get babies. If you lead the youth, you will have leaders. Generasi yang hanya dihibur akan tetap menjadi penonton. Namun generasi yang dipimpin dan dipercayai akan menjadi pemimpin. Kedua, berikan mereka kesempatan melayani sekarang. Jangan menunggu momen yang dianggap sempurna. Libatkan mereka dalam pelayanan nyata dengan pendampingan lintas generasi. Ya, mereka akan melakukan kesalahan, tetapi justru disitulah proses pembentukan terjadi. Gereja yang memberi ruang belajar akan melahirkan pekerja misi yang lebih cepat dan lebih siap. Yang ketiga, bangun pendidikan misional sejak dini. Sekolah minggu, remaja, dan youth ministry perlu menanamkan pemahaman bahwa setiap anak dapat dipakai Allah dalam menyelesaikan amanat agung. Ini harus dipraktekkan dan bukan hanya sebatas teori. Anak-anak belajar bersaksi, berdoa bagi teman, terlibat dalam aksi kasih, bahkan memanfaatkan media digital untuk menjangkau jiwa. Kita hidup dalam era di mana batas geografis semakin kabur. Generasi muda adalah digital natives yang memiliki akses luas untuk bersaksi lintas kota dan lintas bangsa. Jika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka potensi misi yang terbuka jauh melampaui generasi sebelumnya. Dalam semangat Pentakostal, gereja dipanggil untuk bergerak lintas generasi. Generasi muda bukan hanya pewaris gereja di masa depan, tetapi mitra pelayanan hari ini. Ketika mereka diberi visi yang menyala, mereka akan memberikan hidupnya bagi visi itu. Sudah waktunya kita berhenti berkata, tunggu sampai mereka dewasa. Justru melalui mereka, amanat agung dipercepat penyelesaiannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Paskah. No cross, no crown. Tiada mahkota tanpa salib. Saudaraku, Dietrich Bonhoeffer adalah seorang teolog Jerman. Dia menentang rezim Nazi karena imannya. Ia bisa saja selamat jika dia diam. Namun dia memilih jalan salib dan akhirnya dia dihukum gantung. Sebelum wafat ia berkata bahwa anugerah tanpa salib adalah anugerah yang murahan, cheap grace. Dia kehilangan nyawanya namun namanya abadi sebagai martir yang memakai mahkota kemuliaan sejati.
Dalam Filipi 2 ayat 8-9, firman berkata, Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kristus memakai mahkota duri agar kita bisa memakai mahkota kehidupan. Dunia mencari kemuliaan tanpa penderitaan, namun Paskah mengajarkan bahwa jalan menuju tahta harus melalui salib Golgota. Yesus tidak dimuliakan karena kesaktiannya, tetapi karena ketaatannya pada kehendak Bapa. Mengikuti Yesus berarti memikul salib masing-masing, yaitu mati terhadap ego agar hidup Kristus terpancar. Terimalah proses salib, yaitu tantangan penderitaan karena iman sebagai alat Tuhan untuk membentuk kemuliaan dalam diri Anda. Begitu juga bila kita merindukan revival atau lawatan Allah. Bersedialah menempuh jalan doa, puasa, dan perendahan diri kepada Allah. Saudaraku, pada kebangunan rohani Azusa Street di Amerika Serikat tahun 1906, William Seymour berdoa dengan kepala di dalam kotak kayu sebagai tanda kerendahan hati. Dia memohon api Tuhan turun atas Los Angeles. Dia berdoa berjam-jam setiap hari tanpa henti, sampai akhirnya api lawatan Roh Kudus turun, menyebabkan orang-orang bertobat dan mengalami kesembuhan luar biasa, dan gerakan ini menyebar ke seluruh dunia. Elia juga berdoa 7 kali sebelum awan muncul. Berdoa sampai api turun atau awan muncul berarti tidak berhenti sebelum ada jawaban bagi doa kita. Push, pray until something happens. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Api Tuhan turun bukan untuk pertunjukan, melainkan untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah dan untuk mentransformasikan bangsa. Ketika kita rela berkorban, Allah akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada shalom. Apa kabarnya sore hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, sehat kita semua, amin. Haleluya. Kita bersyukur kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91. Haleluya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita beri tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, hari-hari ini kita sering mendengar, kita melihat
keadaan dunia tidak semakin baik. Peperangan terjadi. Harga BBM diprediksi sebentar lagi akan naik. Bukan hanya naik saudara, mungkin akan langka. Banyak mungkin saudara-saudara kita di PHK saudara, diberhentikan dari pekerjaannya. Tapi Mazmur 91 di ayat 14 sampai 16 Tuhan Yesus janjikan Dia akan selalu beserta dengan kita. Bagi orang-orang yang mengandalkan Dia, katakan amin. Dialah yang menjadi kekuatan kita, amin. Apapun yang terjadi katakan pada jiwamu, ayo terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi yuk kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber sukacita kami apapun yang terjadi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, katakan berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kami yakini firman Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami Tuhan Yesus. Mari coba lebih lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, katakan berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Ini janji kami Tuhan di hadapan-Mu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah. Mari saudara sendiri katakan Kaulah. Kaulah kuatku, kebanggaan. Dengan iman saudara, Dia yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Sekali lagi bersama-sama katakan Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya, haleluya. Kalau sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Biar sore hari ini kami menyadari keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Sebab siapakah kami tanpa Engkau? Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Biar sore hari ini kami belajar untuk terus diam di hadirat-Mu. Untuk kami bersyukur, untuk kami menyembah,
dan kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, Yesus, dalam hati-Mu. Ini kerinduan kami. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ini kerinduan kami. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari saudara naikkan pujian ini dengan segenap hati-Mu. Penuhi hatiku. Naikkan di hadapan Tuhan saudara. Dengan hati ini kerinduan kami.
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Mari sekali lagi jemaat sendiri katakan, ku rasakan kasih-Mu. Mari masuk lebih dalam lagi saudara. Kekudusan-Mu, mari masuk lebih dalam lagi. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sama-sama lebih lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu. Penuhi tempat ini Tuhan, penuhi hati kami ya Tuhan. Dengan kasih-Mu. Dan kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
Shikalalabata kalalabaya sandalalaba. Hurialalabata kalalabaya si. Mari sembah Dia, saudara. Dengan apa yang kita bisa sembah Dia, mari bersyukur kepada Tuhan. Shakalalabata kalalabaya sandalalabata kalalaba. Shalalabata kalalabaya sandalalaba. Jesus, Jesus, Jesus. Shalalabalalabalalabalalabalalabalala. Shalalamayasi. Shalalalama. Elalalama. Shalalamayasi. Shalalamayasande. Shalalabalalabalala. Elalamayasi. Orialalama. Shalalabalalabalalabayasandalala. Shalalalalabatakalalabayasi. Shalalalalala. Shalalalalala. Kami tahu Allah yang kudus hadir di tempat ini. Kau nyatakan kehadiran-Mu di tempat ini, Tuhan. Orabaya shanda karamata karamayas. Kirabata kanamaya shanda ra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 . Huriabata kanamaya shanda rararararara. Shanda rararararara. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. Amen. 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 For from You are all things, and to You are all things. You deserve. Mari saudara katakan, You are worthy of it all. You are worthy of it all. Dia Allah yang layak kita sembah, saudara. You are worthy of it all. Yes, Jesus. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Satu-satunya Allah yang layak terima pujian. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. For from You all things, and to You all things. You deserve the glory. You are worthy.
deserve the Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yesus, Far from you are things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. haleluya. For from you all things, and to you all things. You deserve the glory. For from you all things, to you all things. You deserve the glory. Sekali lagi, For from you all things, and to you all things. katakan saudara, You deserve the glory. haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Raja, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian Amin. bagi Raja. Bahkan gunung-gunung dan laut bergelora mendengar nama Yesus. Atas perbuatanmu, Selamanya kami kasih Kau. selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Yang percaya pada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan kekal. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Mendengar nama siapa saudara? Nama Yesus, nama di atas segala nama. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saudara sendiri katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Amin. 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 Gunung tunduk pada nama yang berkuasa, saudara. Nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. ku bersuka atas Perbuatannya ajaib bagi saudara dan saya. Saudara dikasihi, Engkau Tuhan. disayangi Tuhan. Tiada janji seperti yang One more time, saudara, yuk. Angkat kedua tangan kita di hadapan
iman kami kepada Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan umat Tuhan yang terima sukacita sore hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Yuk sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, seberapa banyak saudara percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, amin. Allah yang perbuatannya ajaib, amin. Boleh tengok kanan kiri depan belakang sambil katakan dia Allah yang tidak pernah tertandingi. Haleluya, kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, amin. Dengan iman saudara naikkan pujian ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan saudara, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. 1, 2, 3, go! Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanku kekal. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan saudara dengan yakin, tak ada kerajaannya yang biasa, yang memiliki kerajaan yang tidak pernah tergoyahkan saudara. Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. 1, 2, 3, go! Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan dengan yakin saudara, amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh Engkau tak tertandingi dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan saudara. Sungguh ayo sebagai Ebenezer Simpangan, dengan yakin dan percaya saudara punya Allah yang dahsyat, amin. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Haleluya, jauh melebihi amin. dari Sekali lagi ya saudara, kerajaanmu sangat sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, amin. jauh melebihi dari Penguasa di dunia, kerajaanku kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung, amin. Tahun dimana kita diutus Tuhan untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Boleh tengok kanan kiri depan belakang. Ayo siap-siap ceritakan kebesaran Tuhan. Sampai seluruh bangsa, seluruh bumi menyatakan
Ya Allah yang dahsyat, amin. Wuh. Mari lebih lagi saudara yang bersuka cita sore hari ini. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan yakin dan percaya. Utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau sampai kemana? Sampai kemana saudara? Haleluya, katakan sama-sama, kemuliaannya disaksikan. Nama siapa saudara? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari mana saudara? Sampai kemana? Sampai kemana lagi saudara? Oh, Allah ku dahsyat berkuasa. Amin. Tinggikan namamu, Allah ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Ayo saudara, dengan yakin dan percaya katakan pujian ini. Dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi dari barat sampai ke timur, tempat penjuru mata angin. Haleluya. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, gunung-gunung, ini kerinduan kami Tuhan. Kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya disaksikan. Nama siapa saudara? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari sampai kemana? Sampai kemana lagi saudara? 1, 2, 3, go. Allah ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Yang percaya punya Allah yang dahsyat katakan wuh. Ayo lebih lagi nyatakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mana suaranya GBY Ebenezer? Sekali lagi ya saudara sendiri katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Come on lebih lagi saudara. Yang rindu penuhan jiwa terjadi tahun 2026. Sekali lagi sama-sama kan. Allahku dahsyat berkuasa. Sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. 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 Sebelum duduk boleh kasih tos kanan kiri minimal 10 orang keluar dari bangkunya. Katakan Allah kita Allah yang dahsyat Pak Bu Bro Sis. Allah kita Allah yang dahsyat Oma Opa. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu semua. Kami tahu dan kami sadar hidup kami semua karena anugerah Tuhan. Hidup kami diciptakan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Hidup kami diciptakan untuk kami menyatakan kebesaran-Mu. Kami mau lebih lagi
menyadari keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Yes, amin. Kami sadar ya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan di hadapan Tuhan, saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam dengan sadar kami katakan di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Oleh karena itu segenap hidupku persembahkan. Ini pujian kami, Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan. Dengan kesadaran kami mau katakan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sekali lagi jemaat sendiri katakan, pujian dan syukurku, pujian dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan, dengan segenap hati kami. Karena kami tahu keberadaan diri kami adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Sadarilah. Amin, amin Tuhan. Kami diciptakan di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan hidupku berharga di mata. Amin.
Seberapa sadar saudara bahwa saudara diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Saudara diciptakan dengan segenap hati dan jiwa. Saudara bukan diciptakan dari sisa-sisa tenaga Tuhan dalam penciptaan. Tapi saudara dianggap sebagai ciptaan yang paling mulia. Bukankah itu satu anugerah bagi kita? Oleh karena itu sore hari ini, seberapa sadar engkau untuk merespon anugerah itu dengan beri yang terbaik dari versi penyembahanmu di hadapan Tuhan saudara. Jangan sampai penyembahan kita sore hari ini dibatasi dengan masalah kita. Jangan sampai penyembahan kita sore hari ini dibatasi dengan problematika yang menghimpit kita. Tapi biar sore hari ini justru dalam penyembahan itu saudara yakin dan percaya saudara terima kekuatan dari Tuhan. Yang mau menyembah Tuhan, beri yang terbaik dari versi penyembahanmu sore hari. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, jemaat katakan, yuk katakan dengan sungguh hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Yes, ini kami Tuhan Yesus. Amin. Ajar kami menyadari diri kami, yaitu kami manusia paling berharga di hadapan Tuhan. Segenap hidup. Sekali lagi saudara sendiri katakan di hadapan Tuhan. Sadari sepenuhnya hidup kita di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku yes, hidup kita penyembahan di hadapan Tuhan saudara. Sebab Dia sudah menciptakan saudara dan saya dalam kemuliaannya. Kami sadar kita hidupku berharga. Segenap hidup yang mau
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Engkau menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami hari-hari ini Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun mujizat belum ada, sekalipun mujizat belum terjadi Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau duduk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau fokuskan hati kami Tuhan. Roh Kudus Kau bicara kepada kami masing-masing Tuhan. Di ibadah lembah pujian ini Tuhan. Kami mau terus memuji menyembah Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Berbicaralah pribadi lepas pribadi kepada kami Tuhan. Biar pada malam hari ini Tuhan. Kami pulang membawa janji Allah Tuhan. Biar pada malam hari ini Tuhan. Iman kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih hari ini. Kak Ernest boleh sambil diiringi ya Kak. Thank you Kak. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Izinkan saya ingin bertanya gitu ya. Satu hal sama Bapak Ibu. Pernah gak sih Bapak Ibu Saudara ini merasa hidup Bapak Ibu Saudara gitu ya. Sedang berada di dalam sebuah lembah. Nah tapi bukan lembah secara fisik. Tapi lembah dalam kehidupan. Apa itu? Tempat di mana rasanya doa kita tuh seperti lama gitu dijawabnya gitu ya. Kita udah berdoa kayaknya lama gitu dijawabnya. Itu tempat di mana kayaknya kita bertanya-tanya dalam hati gitu ya. Tuhan Engkau ada di mana? Mungkin ada yang di antara kita yang datang malam hari ini beribadah dengan hati yang berat gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang datang dengan pergumulan mengenai keluarga, pergumulan mengenai pekerjaan, pergumulan mengenai keuangan misalkan, atau bisnis. Atau bahkan ada di antara kita yang sedang merasa lelah secara rohani. Nah, dan kadang kita bertanya gitu ya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya kita harus melewati lembah ini? Kenapa Tuhan ini, lembah ini kayaknya harus kulewati gitu ya. Terasa berat banget gitu ya. Tapi Alkitab memberikan sebuah janji yang sangat indah. Coba kita buka dulu ayatnya di Mazmur 84 ayat 6. Mazmur 84 ayat 6. Boleh ditampilkan ayatnya? Nah, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah Bapak Ibu, tolong perhatikan ada satu kata yang menjadi kata kunci kita kalau kita lagi ada di lembah. Yaitu kata apa? Melintasi. Apabila melintasi lembah Baka. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan gak pernah merancang kita tinggal selamanya di dalam lembah. Kita hanya melewati lembah itu. Dan lebih dari itu bahkan Tuhan bisa mengubah lembah kita menjadi tempat mujizat. Amin. Nah Bapak Ibu, yang harus kita pegang adalah Tuhan tetap bekerja sekalipun kita di dalam lembah. Nah salah satu kisah yang paling kuat tentang penyembahan di lembah adalah di dalam Kisah Para Rasul ayat 16. Kita tahu ya ceritanya tentang Paulus dan Silas. Yang mana mereka pada saat di penjara, ya betapa dahsyatnya mereka gitu ya, dipukul gitu ya. Mereka dirantai, tubuh mereka penuh luka. Dan itu gak cuma hanya 1 kali 2 kali, gak hanya 1 sampai 2 malam, bahkan itu cukup lama gitu ya. Tetapi Alkitab berkata ada suatu keajaiban, ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Di tengah-tengah Paulus dan Silas di penjara gitu ya, digebukin gitu lah, di menderita secara luar biasa gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan setiap malam mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat cerita ini gitu ya, Paulus dan Silas, mereka tuh memuji Tuhan
bukan setelah mujizat terjadi. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka memuji Tuhan sebelum mujizat terjadi. Kita percaya bahwa Paulus dan Silas itu bukan cuma 1-2 hari di penjara, tapi lama. Bayangin Bapak Ibu di penjara, ya, terus dipukulin, dimacem-macemin gitu ya, doa udah aneh-aneh segala macem. Tapi Bapak Ibu tetap ambil keputusan buat memuji dan menyembah sekalipun mujizat belum terjadi. Itu yang Paulus dan Silas lakukan. Ya, dan seringkali iman kita diuji di situ. Gitu ya. Apakah kita tetap bisa menyembah Tuhan sekalipun keadaan belum berubah, sekalipun masalah masih ada, sekalipun gunung itu belum pindah, kita bisa nggak tetap memuji Tuhan seperti Paulus dan Silas lakukan. Sekali lagi, mereka memuji dan menyembah Tuhan bukan setelah mujizat terjadi, tapi mereka memuji Tuhan sebelum mujizat terjadi. Nah Bapak Ibu, saya pernah mendengar sebuah cerita gitu ya dari seorang ibu. Nah, anaknya ini sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang cukup kritis lah, cukup lumayan mengkhawatirkan. Nah, dokter akhirnya berkata bahwa ini situasinya gak mudah. Gitu ya. Nah, di ruangan itu keluarganya, bahkan ibu ini udah banyak yang nangis. Waduh ini gimana Tuhan? Gitu. Tapi ibu ini melakukan sesuatu yang gak biasa kalau menurut saya. Gitu ya. Ibu ini duduk di samping tempat tidur anaknya gitu ya. Dan mulai menyanyikan lagu penyembahan buat Tuhan. Bukan karena ibu ini gak takut, enggak. Justru karena dengar vonis dari dokter, wah namanya manusiawi gitu ya. Kita waduh tinggal hitungan jam nih atau tinggal hitungan hari ini gitu. Itu manusiawi banget. Bukan karena ibu ini gak takut, tapi ibu ini berkata bahwa Tuhan anak ini milikmu. Gitu ya. Dan bahkan di tengah situasi ini aku tetap menyembah Engkau. Nah saudara, itulah penyembahan yang sejati. Gitu ya. Bukan penyembahan, bukan ketika hidup kita mudah. Bukan semuanya baik-baik aja, itu sih biasa gitu ya. Tapi penyembahan ketika hidup kita terasa berat. Ketika kita ada di dalam lembah. Nah Paulus dan Silas memuji Tuhan bukan karena kehidupan mereka yang mudah. Tapi karena mereka percaya satu hal. Apa yang mereka percayai? Tuhan tetap memegang hidup mereka. Dan malam ini mungkin ada yang merasa hidupnya lagi ada di dalam lembah. Nah, dengarkan ini baik-baik. Tuhan gak pernah melepaskan tangannya dari kehidupan kita. Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Sekalipun kayaknya rasanya doa kita aduh gak dijawab-jawab nih. Udah sekian bulan, udah sekian tahun. Kayaknya doanya mentok sampai langit-langit aja. Tapi percayalah malam ini Tuhan mau bicara sama kita semua. Tuhan gak pernah melepaskan tangannya dari kehidupan kita. Bahkan ada lagu kan, kita semua tahu. Yesus memegangku. Tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Duh, kalau kita lagi dalam lembah, kayaknya kita serasa sendirian, kita nyanyiin lagi pujian ini, kayaknya Tuhan tuh gak jauh gitu ya. Kayaknya Tuhan dekat banget sama kita gitu. Bahkan Tuhan memegang kita seperti tadi yang kita nyanyikan bersama gitu ya. Bahkan apa yang dijanjikan? Tuhan memberi kita kemenangan. Itu yang harus kita pegang. Sekalipun berat, tapi janji Tuhan buat saudara, buat kita semua adalah kemenangan. Kemenangan atas apa? Atas pergumulan kita. Atas lembah yang sedang kita alami. Nah saudara, ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan di penjara, Alkitab berkata bahwa bumi bergoncang gitu ya.
pintu penjara terbuka, belenggu terlepas. Apa yang terjadi? Pujian mengubah atmosfer. Nah kalau tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, ada atmosfer yang sedang diubahkan sama Tuhan. Saudara, mungkin masalah kita belum selesai nih. Tadi Kak Riri bawa kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Iya, kita merasakan hadirat Tuhan. Tapi ketika kita selesai menyembah, ketika kita pulang dari tempat ini beribadah, masalah kita kan tetap masih ada kan? Masih belum selesai begitu aja gitu ya. Tapi yang Tuhan mau ketika kita menyembah Tuhan, hati kita yang dipulihkan, iman kita yang dikuatkan. Bahkan terlebih lagi apa? Damai sejahtera Tuhan turun buat kita semua. Bukankah indah rasanya kalau sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, ada damai sejahtera ya. Iya sih, masalah itu bikin kita panik, masalah itu bikin kita pusing, bikin kita nggak nafsu makan, atau bahkan sebaliknya gitu ya, bikin ada yang malah tambah nafsu makan gitu ya. Tapi yang Tuhan mau adalah damai sejahtera dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Tanpa damai sejahtera Tuhan, sekalipun mungkin kondisi kita baik-baik aja, tapi tanpa damai sejahtera Tuhan, pasti kita akan merasa kosong. Kita merasa ada sesuatu yang ada lubang dalam hati kita yang kayaknya gak bisa diisi. Gak bisa digantikan dengan apapun selain damai sejahtera Tuhan. Dan seringkali di tengah penyembahan itulah Tuhan mulai bekerja. Nah Bapak Ibu, ada seorang pria yang kehilangan pekerjaannya gitu ya, bahwa tabungannya habis. Gitu. Setiap hari dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Gitu ya. Suatu malam dia datang ke ibadah seperti ini gitu ya, ibadah lembah pujian. Ketika penyembahan dimulai, dia mulai menangis. Masalahnya belum selesai, masalahnya tetap ada gitu ya. Tapi dia merasakan sesuatu yang lama yang dia nggak dapatkan. Apa itu? Damai sejahtera Tuhan. Ternyata beberapa bulan kemudian Tuhan membuka pekerjaan yang jauh lebih baik yang belum pernah dia dapetin. Dan dia berkata, kalau aku nggak pernah melewati lembah itu, aku mungkin nggak belajar menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kadang masalah kita belum berubah. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita yang dipulihkan dulu sama Tuhan. Hubungan kita yang dipulihkan dulu sama Tuhan. Dan malam ini mungkin ada yang berkata, aduh Tuhan aku udah gak kuat jalan sendirian. Tuhan aku udah gak kuat nih. Tapi percayalah, Tuhan gak minta kita untuk kuat. Tapi yang Tuhan mau, kita untuk datang kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang dengan hati yang merendah. Kita menyembah Dia. Seperti seperti konsep di gereja kita. Ya ada ibadah lembah pujian, lalu salah satunya seperti ini. Kita lebih banyak lagi menyembah, kita lebih banyak lagi memuji. Yang gak hanya bersama-sama gitu ya, tapi kita membangun hubungan pribadi kita di luar jam-jam ibadah bersama-sama seperti ini. Karena itu penting banget kita punya waktu pribadi, baik itu sendiri, sama keluarga, nyembah bareng, kita memuji bareng. Masalah masih ada enggak? Tetap masih ada. Tapi yang Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau melakukan itu? Kita terus menyembah, kita sujud di altarnya. Oke, seperti lagu ini ya Kak. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang ke altarnya, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, sesuatu terjadi buat kehidupan kita. Pemulihan terjadi buat kehidupan kita. Kesembuhan terjadi buat kehidupan kita. Terobosan terjadi buat kehidupan kita. Kemenangan terjadi buat kehidupan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengubah lembah menjadi tempat mujizat. Mazmur berkata, mereka membuat lembah menjadi tempat bermata air. Tempat yang tadinya kering menjadi tempat kehidupan. Kadang Tuhan memakai pergumulan kita, air mata kita, lembah kehidupan kita untuk membawa kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Untuk membawa kita mengalami Dia lebih dalam lagi. Karena itu dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Lembah yang sekarang kita alami, yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami, bukan tempat tinggal kita. Itu hanya tempat yang Bapak Ibu Saudara sedang lewati. Tuhan sedang menuntun Bapak Ibu Saudara keluar dari lembah menuju kemenangan. Ketika kita menyembah Tuhan, rantai bisa dilepaskan. Pintu yang tertutup bisa terbuka. Bahkan Tuhan membuka jalan yang gak terlihat. Apa yang hari ini menjadi pergumulan buat kita semua, suatu hari akan menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Lembahmu akan menjadi tempat mujizat. Amin. Saya undang yang musik untuk maju ke depan. Jadi saudara, malam ini kita belajar suatu kebenaran yang sangat indah. Orang yang berjalan bersama Tuhan gak selamanya tinggal di dalam lembah. Tadi kita belajar firman Tuhan berkata dalam Mazmur 84 ayat 6, mereka melintasi lembah baka dan menjadikannya tempat bermata air. Artinya tempat yang kering bisa menjadi tempat di mana mujizat Tuhan mengalir. Saudara, lembah bukan akhir cerita hidupmu. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan masih membuka jalan. Dan terlebih lagi Tuhan sanggup mengubah lembahmu menjadi kesaksian tentang kebaikannya. Amin. Sekali lagi mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya. Kita percaya, kita imani. Lembah apapun yang kita alami sekarang, lembah apapun yang kita alami sekarang, Tuhan sanggup mengubah lembah kita menjadi tempat mujizat. Mari sekali lagi kita datang ke hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu.
bagi semua yang saat ini mungkin sedang dalam lembah, saat ini sedang dalam pergumulan yang mungkin belum ada akhirnya. Tuhan mau kita semua datang ke hadirat-Nya. Yes. Amin. Tuhan mau pulihkan hati kita. Tuhan mau kuatkan lagi iman kita. Tuhan mau berikan damai sejahtera-Nya. Amin. Sekalipun kita dalam lembah kelam, tangan Tuhan tidak pernah berhenti menopang kita. Tuhan akan ubahkan lembahmu saat ini menjadi tempat mujizat Tuhan. Yes. Amin. Tuhan akan mengalirkan air-air kehidupan. Tuhan akan berikan mujizat sehingga engkau bisa bersaksi, sehingga engkau bisa berkata-kata. Amin. Kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam hidupku. Yes. Tuhan mengubah lembah air mata jadi tawa sukacita. Mari sekali lagi masuk dalam hadirat-Nya. Masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari yang saat ini rindu lembah diubahkan menjadi tempat mujizat. Mari angkat tanganmu. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tangan-tangan yang rindu lembah malam hari ini Tuhan. Lembah yang sedang kami lalui Tuhan. Engkau ubahkan menjadi sukacita Tuhan. Engkau ubahkan menjadi tempat mujizat-Mu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami yang sedang bergumul dengan keluarga kami Tuhan, dengan pekerjaan kami Tuhan, dengan usaha kami Tuhan, kami yang sedang lelah secara rohani Tuhan. Engkau jamah pada malam hari ini Tuhan. Kau berikan kasih-Mu Tuhan, Kau berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Malam hari ini kami pulang bawa kemenangan, kami pulang bawa terobosan, kami pulang bawa mujizat Tuhan. Terjadi di dalam nama Yesus Tuhan, terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kau bekerja Tuhan, pintu-pintu dibukakan, rantai terlepas, belenggu dilepas di dalam nama Yesus Tuhan.
Kau curahkan mujizat-Mu Tuhan. Surga terbuka atas kami Tuhan. Surga terbuka atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tetap bekerja Tuhan. Kami tahu Engkau gak pernah melepaskan kami sendiri Tuhan. Biar pulang dari tempat ini Tuhan, kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami memberikan hidup kami Tuhan sebagai penyembahan yang hidup, kudus dan berkenan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala puji, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya dulu pertanyaan, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Ebenezer Simpangan ibadah yang kedua sore hari ini ada? Jika ada boleh lambaikan tangan, ada Bapak Ibu? Belum ada, puji Tuhan. Biar ini boleh menjadi kerinduan setiap kita untuk membawa jiwa baru di tempat ini. Katakan amin, haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat berkat-Mu yang sudah kami terima sepanjang minggu ini, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang sudah kami terima. Kami bersyukur di dalamnya dan tiba saatnya Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Biar Tuhan ajar kami memberi dalam sukacita dan kerelaan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap beri persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita berikan dalam kotak, kita akan juga sama-sama menyaksikan pengumuman sepanjang sepekan melalui penayangan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. I believe the greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhin jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara, nanti tanggal 3 April kita ada ibadah Jumat Agung hanya 1 kali ibadah ya. 2 Jumat ke depan kita ada ibadah tempatnya 1 kali jam 10 pagi. Dan pembicaranya adalah Pendeta Muda Meralinda Sumbayak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan sampai lupa ajak saudara, sahabat, tetangga kita untuk datang bersama-sama di tempat ini. Dan ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku
sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Ini iman percaya kami. Walaupun masalahku masih, tapi rencanamu yang terindah, Tuhan percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Bapa surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah mengurapi kami. Kau telah menjamah kami, bahkan telah Kau pulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu ya Bapa, Kau mensadarkan kami, mengingatkan kami untuk kami terus melewati segala keadaan apapun Tuhan. Sesulit apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya selalu Tuhan semuanya boleh mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami Bapak. Ada mujizat, ada pintu-pintu yang Kau selalu sediakan di balik setiap masalah, bahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Teruslah Engkau berjalan bersama kami Bapa. Teruslah Tuhan Kau terus tuntun pimpin setiap langkah, setiap jalan kami. Dan biarlah kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan bersama-Mu ya Bapa. Kami boleh mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Saudara Daniel Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau pakai lebih lagi Tuhan, menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini juga Tuhan, kami mohonkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa kami dan kota kami Tuhan. Kau memberkati bangsa kami dan kota kami Bapa. Biarlah setiap zaman Tuhan, setiap lawatan Tuhan, setiap pemulihan Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami dan kota kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap pemerintahannya Tuhan. Pemerintahannya adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi dengan kuasa otoritas-Mu ya Bapa. Engkau memberkati bangsa kami dan kota kami menjadi milik kepunyaan-Mu, agar keselamatan boleh terjadi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang menyembah dan beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa dan kota kami Tuhan. Biar kasih-Mu boleh mengalir Bapa. Kasih-Mu boleh menjamah bangsa dan kota kami Bapa, sehingga mulai mereka datang kepada Engkau dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan justru mereka secara pribadi ya Bapa. Kau mengampuni segala dosa pelanggaran bangsa kami dan kota kami ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan selalu Bapa, sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Dan dari tempat ini juga kami memberkati gembala rohani kami Tuhan, pendeta Niko beserta wakil-wakilnya, dan juga pendeta Roy 9 Tuhan, pendeta Yongki Tuhan beserta wakil-wakilnya. Kami memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biar pengurapan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang pakai setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah pesta kuasa terjadi Tuhan, dan amanat agung bisa diselesaikan Tuhan, sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Dan di tempat ini juga kami memberkati gembala kami Tuhan, Pendeta Riki Momongan beserta doa wakilnya Ibu Rebona dan Pak Topan Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin kami di gereja kami ini Tuhan. Engkau mengurapi selalu kehidupannya. Engkau memberikan kekuatan selalu dalam kehidupannya. Bahkan Engkau memberikan otoritas dalam kehidupannya. Biar setiap visi misi Engkau berikan bagi gereja kami Tuhan,
terus digenapi ya Bapa. Bila tuaian pertobatan terjadi di gereja kami dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, Engkau memberkati Tuhan kemanapun setiap pelayannya Bapa. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Engkau memberkati juga seluruh keluarganya, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemilihan Tuhan selalu sempurna. Dan kami boleh mengucap syukur selalu ya Bapa. Gereja kami akan menuai banyak jiwa-jiwa. Amin. Gereja kami akan menuai banyak jiwa-jiwa Amin. Tuhan. Dan gereja kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Akan banyak terobosan-terobosan yang Kau kerjakan bagi gereja kami ya Bapa. Kami akan melihat perbuatan Tuhan ajaib bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Dari tempat ini kami memberkati umat-Mu yang sudah datang beribadah Tuhan. Bila mereka sudah memuji, menyembah, mereka sudah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mereka pulang dengan membawa berkat-berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Ada kesembuhan yang Kau berikan, ada zaman lawatan yang Kau kerjakan, ada terobosan yang terjadi Tuhan. Ada berkat yang berlimpah-limpah turun dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melingkupi setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa surga. Kami percaya selalu dimanapun kami berada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi dampak untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa surga. Kami alaskan doa kami kepada Engkau Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu terima dari berkat dari hamba-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Dan terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Roh Kudus. Allah Immanuel menyertai kita. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang kedua kali menjemput kita yang percaya kepadanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara.